Datang tuh ngerokok dulu, main HP dulu. Pas Coba lu. udah pada enggak ini si beliau. Pas udah pada nyampe baru dia mulai pemanasan. Ilah anjing. Pemanasannya Masa lari ganteng lah. Jogging ganteng. Kok lari ganteng? Iya. Kenapa momen dia yang paling hafal ya? Paling hafal. izin Zoom. Gue sembari Zoom ya. Kita episode kali ini nontonin lu kelas ini. Oh, Gimana gimana? kan nobar Netflix saya kali ya. Kayaknya ini tanggal merah sekarang. Iya anjing. Kan aneh ya kelas pengganti buat hari Selasa, tapi digantinya di hari Senin. Waisak kan. Waisak. Dosennya yang Enggak ada, dosennya enggak ada. ini Islami banget Kak. Akunnya doang kali, itu asdos kali. Kan sering kayak gitu kan dosen. Akunnya pakai akun dosen. Hah? Bookmark. Ya nggak usah. Ya bisa dibuka sih. Udah ditandain. Kutandai ya kau. Tandai kau. Kutandai kau. Tapi tumben nih dosen kagak ini cok. Biasanya minta on cam. Ya, dia ngerti kali. Harusnya. Pagi-pagi. Dia juga off cam anjing. Pagi-pagi tanggal merah. Yang baru di hidup lo apa, Jay? Yang baru. Apa ya? Kayak nggak pernah ketemu gitu. Lagi take. 10 jam yang lalu loh kita ketemu. Iya ya. Emang gue baru ya? Emang gue baru. Emang gue hidup. Apa sih itu hidup? Anjay. Japanis gue disawono lagi ya. Humaniora. Apa? Bentar. Lagi sim. Kasihan lagi kelas soalnya. Jadi audiens sudah tahu juga ya. Ini orang kayaknya ngetek semuanya bertiga. Self service banget. Biasanya ada asisten yang ngasih apa yang kurang, ngasih apa, ngingetin. Oh, Kita memanusiakan manusia sebenarnya. Ada nih di belakang sepi. jadi kita akan nyewa penonton bayaran sih nanti. Ya. Tinggi cuma rere aja udah cukup ya. Boleh gitu juga. Lah kok Boleh. kan yang penting mereka tepuk tangan sama ketawa aja. Sama buat lighting kamera tolong. Ngasih record nggak? Kemarin Bang Lawi gitu gue anjir. Pas gue lagi take podcast buat matkul ini nih. Kan gue juga bikin podcast buat matkul ini. Bang Alwi. Iya kemarin kan gue ada narsum. Oh dia salah satunya. Enggak, linknya dari dia, link narsumnya. Sekarang di kampus udah ada ini, kurikulum podcast. Anjir. Ini dosen tuh sangat lumayan modern lah. Jadi dia nerima berbagai tugas dalam bentuk apapun. Sekreatif mungkin dia bilang begitu. Terus Kelompok lu milihnya podcast. gua yang milih podcast. Batasan kreatifnya tapi bukan di ruang seni kan? Apa di ruang seni? Di ruang seni juga boleh. Orang gua nanya kok, Mbak. Mbak. Iya, gua manggilnya Mbak. Emang semuanya dosen fisip begitu, Pak. Mbak Mas gitu kan. Terus pas itu gua nanya nih, Mbak, Lur. Beda sama kampus gue ya. apa emang? Kampus gue ser sama mem. Wah, Barat bro, gimana? oh iya bener ya. Kan gue di binus kan soalnya. Oh, Dia juga UPH kan lu? Lu UPH kan? London School gue soalnya. School. presiden kan? Asrama doang Cikarang. Gue nanya Mbak, kalau misalkan narsumnya sambil ngerokok boleh Mbak? Boleh. Kalau mahasiswanya Mbak? Menurut lo aja. Boleh berarti kan? Kan menurut lu boleh apa nggak? Boleh kan? Boleh sih. Tapi begitu gak jadi, akhirnya gue nggak ngerokok pas selama podcast sejam. Bahasnya apaan itu? Waktu itu tema besarnya literasi politik, tapi dikerucutinnya ke pemilu. Narsumnya orang Boleh kita NGO. tonton sekarang nggak? Enggak, tentu tidak. Narsumnya apa? Narsumnya orang NGO. Oh, Orang kayak ya dia dia orang ini kayak lapangan terhadap pemilu kayak Oh anak futsal dia. cie orang lapangan. minsok. Orang pedal. Dia orang pedal. Temen gue udah beberapa juga tuh snapgram gue liat mencoba cabur baru. Ini kemarin gue liat Vindes. Apa?
Mencoba pedal di Uniqlo Fest. Hah? ada Fest Uniqlo kemarin kan. Vindes ngadain pedal. Sumpah gue pakai sampai celana dalam gue ini kok. Sini dah. Lu siapa? Gitu kan. Pertanyaan itu dulu. Tapi unicorn itu, iya bentar lagi si pedal lagi hype-hype-nya. Gitu, Iya. buat olahraganya. Market unicornnya apa? Konteks bisnis gitu startup gitu. Lagi, kan awal-awal Gimana nggak jadi bisnis mas? si, Wajib member anjing. iya, karena gue taunya sekarang orang udah bikin aplikasi gitu sih buat hub-hub cabur-cabur gitu. Jadi kayak satu aplikasi ntar ada cabang olahraga basket, Bisnis tenis, ngomongnya Satrio, IT ngomongnya ke gue loh ya. pedal, gitu-gitu. Nah yang Scamming rame, loh ya. rame-rame salah satunya pedal. Iya. Kan sekarang 3 nih yang rame nih. pedal. Tenis, Badminton. running, ya badminton. Badminton rame gila. Di kalangan sini aja. Iya. Mau diturnamenin. Iya selalu dia ngomong gitu bang itu. Kayak seru nih kalau misalkan bikin turnamen badminton. Lucu-lucuan aja. Lucuan aja. Tapi jujur, waktu itu dia kalau nggak salah tuh sempat bilang, gue pengen nyoba ngikut. Badminton. Wasitnya Ipan tetap. Peraturannya dia aja yang bikin. Lu nggak tahu kemarin gue sama Satrio sama yang lain-lain main sama Ipan. Nah, Dia bawa kok sendiri, terus plastik. Warnanya Oren. Pas ganti kok putih nggak kelihatan. Nggak bisa mukul. Bisa mukul anjing. Langsung cacat anjing. Nggak bisa Langsung mukul. cacat anjing. ternyata Sial. Kan Alasannya kayak game gitu. pertama tuh gue Gila. pakai tanah sama Moreri. Dia sama Ipan. Sama Lin. Ini sama kacamata nih. Mereka jago banget. Gue itu sama masih Moreri pakai- kagak bisa. masih kok ini plastik. Iya, Masih, berat banget soalnya. Berat. Oh. Gue sekencang-kencangnya gue smash aja nggak kayak smash, kayak biasa aja. Iya. Cherry Kayak Bell. Super Seven lah. Terus. Ya udah nggak penting. Kita menghargai. Tinggal apa. Lanjut aja. Pas si Moreri bilang ganti kok dong, ganti kok. Nggak, nih nggak aci nih nggak aci. Berarti ada yang bawa juga kok biasa. Gue kan bawa ini tasnya Nara, tas raketnya Nara. Isinya ada satu set. Dia ada kok, juga. gua ada kok. Udah Kok, akhirnya. kok. Pas ganti Iya kok. bener sih, lu berdua pasti ada kok. Iya. Iya kan? Karena mau main bulu tangkis maksud gua. Kacamatanya oranye mas. Iya. Baru sadar saya kemarin hitam. Terus Iya. Terus habis itu ya udah ganti kok Ipan buta langsung deh. Langsung nggak bisa main, gue mulai langsung mengejar. jadi mainnya kayak Sri Iya, Mulat cuman dong. berhubung jauh aja skornya. Jauh sih lumayan. Pas ganti putih kan cukup mengejar itu. Ya 18-8 lah. Bulu tangkis Kagak, berapa sih? gila. 21 ya? Poinnya ya? Udah. Terus satu. Gue diajarin ya main bulu tangkis. Bukan diajarin, ikut main aja sama cewek gue. Dibantai gue. Sama siapa? Sama cewek lu di mana? Sama cewek gue. Cewek gue jago karena dia SMA suka ikut lomba. Temuin cewek lu sama temennya. Sama Joya, Sama temen temennya Nara. sama temennya Nara. Kalau nggak sama temennya kita berdua. Dia selalu Sama Lini. nanya mulu. Lihat misalnya gue waktu itu lagi join Udah temenan gue. main bulu tangkis sama temen gue kan di Tangerang. Mau dong ikut gitu. Terus gue bilang ini aja cuman ngikut biasa aja. Iya tapi pokoknya pengen ikut. Terus zaman-zamannya bocahnya Amja, Padil gitu kan sering main badminton juga kan sempet Sampai kan. sekarang kan? Masih dia sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Bang ayo dong ikut dong gitu. Cuman kan kita berdua nggak ada raket. Terus ya gimana? Modal napas doang lah. Setahu gue tapi di lapangan-lapangan badminton bisa nyewa raket juga. Lebih ke waktunya nggak ada sih. Waktu liburnya nggak ada gitu. Ini libur. Iya ini libur. Sekarang kali. Dia kan nggak bisa libur. Oh iya bener. Oh dia nggak ada libur cewek? Nggak ada Ya kalau medis kan masuk ya. medis. Sekarang kan juga gitu. Perjanjian kerjanya sih hari Minggu libur. Terus Ya berhubung visio, Oh, iya. suka ada panggilan ke maraton. Tapi Kalau kan ada memang- acara maraton ya di hari Minggu. itu duitnya gede kan di situ pas mau kalau maraton. Gede bagi penyelenggara dan bagi vendor-vendornya. Nara kan karyawan. Oh iya bener juga sih, bener juga. Gue denger di podcast orang, Sefun itu ya lari ya, buat acaranya kreatif banget. Iya, gue sama Gua kira- abang gue sempat ngobrolin mau kayak Sabi nih. Gue kira tuh lari ya lari biasa. Totonya gue sempet denger ada acara lari yang dibikin satu brand, larinya pakai gedung, pakai tangga darurat. Di otak gue tadi bilang pada pakai gedung. Kira cosplay aja. Enggak, lari di gedung tapi pakai tangga darurat.
Paham gak sih lu? Rawan sih. Gue paham. Iya gue paham. Lari di tangga darurat kan. Kayak trail run gitu lah, Ya, cuma kayak gitu, naik tangga gitu. Iya, naik tangga gitu. Terus baru ntar keluar Yang menang yang paling depan dong. berapa loop? Hah? Yang menang yang paling depan. Yang menang yang Yang kekeipan. Tangganya kan kelihatan. Iya. Kalau tangga capek dikit, step lu udah ganti, wah bisa terantuk anjir. Terantuk. Gue baru denger tuh bahasa sumpah demi Allah. KBBI bro, anjay. Gue udah nggak tahu lagi, gue Tersandung. baru dengar apa enggak ini. Masa lu belum tahu kata Semua terantuk? hal kayak make sense aja ini. Kalau Kebanyakan frasa gue nggak tahu ya, taunya terantuk, terkantuk. kancet. Sama Ya, nungguin, tiganya harus ger anjir. bahkan katanya Rule of three banget. Iya, Rule of three banget anjing. Dulu nggak ada ya nongkrong rule of three gini. Iya, ini sekarang harus didesain gitu. sebenarnya ada, satu kita lah. nggak sadar aja. 1 ger, 2 ger, 3 dicengin biasanya kan. Ya itu kan matahin. Kalau kita emang gitu, matahin. 4 nyoba lagi ya kan, itu aja. 1, 2, 3, 4. Siapa ya begitu ya? Hamzah. Enggak, bisa masih kadang lucu, kadang Kemarin dia mau cabut. Dia ngetos ke gua. Gini. Ya, Bus. Sama ini dia sering banget cabut nih, kosan. Hati ya. Hati kalau ngomong, ih, buset dah. dengan mukanya kayak gue yang datar itu. Iya, hati ya kalau ngomong. Tuh kalau orang baperan, gue salah apa ya? Halil. Iya, dia begitu. Halil, Halil. Baperan ya. Kepikiran mulu anjing kalau orang Iya. ngomong. Overthinkingnya parah lah. Oh, berarti cocok jadi pemusik. Gampang Perusahaan kesal, banyak. gampang bikin lagu ya. Ada. Lu makin resah makin berseni. Makin bersubstantif. Makin Ya ilah. kencing apa gimana? Berseni. Berseni ria. Anjay. Oke. Tapi event lari, gue nggak tahu sih, gue nggak terlalu demen lari sih, gue demen jalan kaki sih. Karena kalau lari ya kayak pertama napas, kedua napas, 3 jarum black nih. Dedi ya. Udah jarum black ya? Jarum black dulu. Ganti gue ya. Ganti gue anjing. Kenapa? Hah? Nggak cocok aja. Sama Dia udah sama dianya dah. Langsung aja sama dianya. Lari gue juga enggak gue doyan. Doyan lu? Enggak Oh, doyan. nggak doyan. Cuman kan olahraga gue lari. Maksudnya At least lo ada gamenya kan? Iya, ada gamenya. media Bener. bolanya. biomekanik yang lo lakukan dalam olahraga lu salah satu lari. biomekanik itu Lah. apa lagi? Kayaknya dia mulai yang pinter anjing ya. Dia mulai yang pinter. Bukan masalah itu. Apa? Apa? Dia kan belum ada lagi pasangan. Nah. Itu kan ada. Jadi lu kayak relate lah. Kenapa? Momen-momen lu pengen bengong aja. Oh, Lu pengen diem aja sebenarnya nggak mikirin apa-apa. itu biomekanik. Tapi lu tiba-tiba cewek lu ngajakin dia curhat lah gitu lu. Nangkep tuh aja. Yang ketangkep tapi dikit-dikit doang kan. Iya. Itu gua ngerti-ngerti hal-hal ini dikit-dikit karena itu aja. Nara cerita sama gua. Sebenarnya gua nggak mau denger aja. Tapi masuk aja sih kata dua kata. Kan soalnya beda denger dan memperhatikan kalau kata dosen nih, balik lagi nih. Ya. Denger mah denger, Udah saya lagi Ini ngomong. dosen lagi ngomong. Gue nggak dengerin, biarin aja. Maaf memperhatikan. Mbak Huria, maaf Mbak Huria. Saya juga ada gawean. Iya. Jadi mohon dimengerti. Ini soalnya double kreatif nih. Yes. Iya, betul. Lininya memang banyak Mbak gue. Terus jadinya gimana itu podcastnya? Apaan podcast yang itu? matkul. Proses terjadi kreatif si podcast di tugas lo tuh gimana? Oh, iya ini gara-gara podcast ini. Maksud gue, pas gue dibebasin mau bikin apa, anjing. Udah lah yang pas lagi gue lagi dijalanin aja lah. Akhirnya gue bikin podcast. Terus anak-anak, boleh deh podcast saya deh. Nah ternyata kelompok sebelum gue tuh ada juga yang bikin podcast tapi lewat Zoom. Kan zaman kayak COVID banget ya. Itu tugasnya pas COVID. Kagak. Terus kayak enggak kurang catchy gitu. Akhirnya udahlah gue sekalian aja undang podcast di rumah gue. Bikin podcast. Oh di rumah lo? Gue kira di kampus. Oh ini yang kemarin lo bilang jam 3 ada acara. Apa beda? Enggak, bukan hari ini. Gue tagnya Enggak, udah kemarin. Apaan sih? Yang pas. Oh iya. Yang kemarin kan lo bilang Yang pas kata kapan tuh? lo ngechat buat lo
apa kakakku itu loh yang di Iya, Cipinang. iya, itu. Itu gue lagi take podcast makanya sampai sekarang belum gue balas. Maaf. Gue cuma baca. Nggak apa-apa, gue info aja. Soalnya kan waktu itu kita sempat ngebahas coffee shop yang enak buat nugas gitu kan. Iya. Ya menurut gue kakakku yang di Cipinang Gimana itu sih? ini Anjir, gue ngiranya kakak lu dong. Enggak. Saya KKN. Topiknya gue itu ngechat kakak. Nara kan, aku Oh, ini nama coffee aku ke shop. kakakku, gue bilang gitu, sengaja gue bilangnya gitu. Oh, iya. Bikin rancu. Biomekanik lagi. Dia bilang gitu kan, Nabil. Biomekanik ya. Terus Jadi biomekanik. daerah mana itu? Cipinang. Mana sih? Gak pernah lihat. Pokoknya lo arah ke LP aja. Kalau dari Iya, lapas nih. dari Famima tuh. Dari 53 dah. Pegadaian situ deket. Dari 53 lo keluar dulu jalan raya. Iya, kiri. Belok kiri Terus? arah ke LP aja, nanti ada sebelah kiri lah pokoknya. Oh. Terus gue udah ngecek bukan buka kopi ternyata yang di itu. Kan episode kemarin gue bilang ada buka kopi di Cipinang. Terus nanya di mana. Ternyata bukan buka kopi itu. Itu Hood atau apa gitu namanya. Public Hood. Bukan. Bukan. Hood doang. Public Hood mah udah di apartemen mana gitu. Yang di Bangka tutup ini. Bangka. Legend tuh. Kemang. Bangka Kemang. Oh, Jalan Bangka. Iya. Cuma di jalan doang anjing. Cuma ditambah jalannya doang anjing. Di otak dia lu tahu kan kalau Bangka apa? Apaan? Bakmi. Bakmi lah, apa lagi? Bami. Bangka adalah bakmi. Ini 4 episode ya. Bakmi adalah Bangka. 4 episode ngomongin bakmi doang dia. Apa yang spesial lain dari bakmi sebenarnya? Oh ini cerita bakmi minggu ini gimana? Emang ada? Ada, cuman nggak lulus sensor. Ya. Itu nanti di Oh, yang kemarin ya? di membership aja guys kalau C gitu member. Baru berapa episode udah ada membership. Subscriber juga baru teman gue. Kalau mau subscribe. Masa gak mau? Anjing. Eldat enggak itu Iqbal HBH apa HBS apa? Halal halal tuh. ABS. Aduh, anti braking system. Iya enggak sih? Yang Automatic braking system. Oh ya otomatis iya Tuh benar. kan. Emang udah cocok. Pinter banget. anjing. Gondrong ngeband Ngeband nih. mekanik udah gila. Ngeband ya. Jepang banget bro. Mekanik ya. Iya. Kacau. Ya kalau ngoprek komputer bisa lah. Hacker berarti hacker nih. Iya. Gila. Gondrong hacker. Itu yang di video-video orang itu. Di video orang emang Siapa ini? Yang hacker nomor 1 Indonesia. siapa? Gue nggak tahu. Jangan Gua. Oh yang Gua masuk ngomongin dia, takut yang masuk podcastnya Dedi ya? Iya. Takut gue sih ngomongin deh. Jangan lah, jangan ngomongin. Ntar ditutup ya podcast kita ya. Enggak, dia bisa lihat sekarang ya. Dia Iya. bisa Dia ini, dia bro. bisa nyalain mic-nya Satrio nih sekarang. Mau dong ngobrol. Goblok. Biar jadi tamu di sini langsung kita ngobrol. Kan edukasi bro, podcast kita tuh harus beredukasi ke Tai. masyarakat. Ke masyarakat kita harus Pokoknya dia tapi give big impact bro. Bah. dia tuh udah di ini Hire. titik, orang punya masalah apapun dia bisa ngatasin. Wah, nggak percaya. Gue juga gak percaya itu. Yang berhubungan IT kalau misalkan Oh iya, kalau sampai situ gue percaya mungkin. Gue pengen nyuruh selesai masalah gue langsung. ya kalau misalnya masalah itu juga masalah saya lebih berat ya Mas. Pengennya gue langsung, mau dong gue bilang. Vespa 4 bulan anjing nunggunya lama banget ini. Masa ngechat dong 4 bulan artisan. Satu Vespa, Mood berbalik artisan anjing. 1 Vespa, 2 Malaka, 6 cewek gue. cewek ini kemarin bete. 3 Kemarin gue udah cerita juga. Oh, udah. Bang Ipul sama si Om Nero udah ketawa. anjing goblok banget. 1 Vespa, 2 Malaka, 6. 6 baru aku. Iya. Ketiganya AdSense Instagram anjing. Gue udah lobster, ceweknya lobster. Iya. Gue udah ketangkep basah tuh, udah kayak udah kena nih, udah nggak bisa gue balik. ngelak. Iya, udah kena ulti, udah. Gue udah kasih lihat, kena SIM gue minta maaf, cuma dikasih jarum suntikan, dikasih tanda seru, stiker, Stiker X. stiker Salah. Gue bilang ya salah satu lu bilang gitu. bikin ngakak doang, kata gue, ih gila. Tuh, masa udah ada Zoom lagi anjing buat PPK. Lini. Kasar banget mulut lu. Apaan sih? Itu tadi. PPK. Eh, Ya itu matkul gila. Pemikiran politik kontemporer anjing. anjay. Pakpok. Pahan. Pakpok. Marga Batak Pak Pahan kan ada. Enggak ada pak
itu kan punya daerah punya lagi. Daerah si siapa? Abdur. Itu ada tongkrongan apa warung di depan SMP gue. 52 Pakpok. Iya, Pakpok namanya. Iya, bener, Warung Pakpok. Pakpok. Nah, itu ada Tahu tempatnya nggak? di situ, Pak. Tapi lu tahu nggak itu alasannya apa? Apa? Dia nama warungnya Pakpok. Gue nggak tahu. Itu kan warungnya warung kolektifan warga sana yang ini nggak bangun lapangan tenis. Kolektifan tenis tuh. Gue nanya sama Outdoor bapaknya. berarti? Serius lu? Iya, itu tuh warungnya kolektifan warga. Kan sekarang udah ada sewa kan? Misalnya udah Itu direnov Tenisnya pun- juga, direnov sama warga juga. Yang jadi bagus gitu, mirip-mirip coffee shop lah. iya. Itu warga yang renov. Tenisnya juga Yang lola tenisnya berarti warga. Warga Jerman. Warga situ jadi apa bikin komunitas sendiri. untungnya kemana no? Ya ke mereka yang nikmatin. Sama Kalau pemerintah. ada untung begitu jatuhnya kolektif nggak ya? Hah? Kalau ada untung begitu? Iya. Oh nggak bisa disewakan. Kalaupun disewakan itu gratis katanya. Oh, Cuman gitu? Serius? via reservasi. Iya. Serius? Gue sempet nanya gitu, nggak tahu sekarang ya. Coba kali ya. Lu main tenis juga lu ya? Pengen. Oh pengen. Baru sekali doang gue. Enak nggak? Enak-enak aja, tapi berat aja. Ininya berat apa? Katanya ada ininya Cok, jenis-jenis raket. Iya memang, tapi Nah, mirip golf berarti. Iya. tapi nggak sebeda itu. Jenis-jenis raketnya tuh setahu gua ya cuma beda di ya minim lah. Bedanya nggak terlalu signifikan lah. Nggak sampai ngotak. Tapi dia ininya sekencang lebih kencang dari badminton berarti apa? Senarnya. Oh senarnya? Heeh. Iya. Iya. Harus lebih kencang kan. Makanya kan dia raketnya lebih tebal dan bahannya lebih Katanya ada PSI-nya juga tuh. PS apaan? satuan ini. Oh gua nggak tahu tapi kalau itu yang Batman emang nggak ada ya? Yang penting kenceng aja. nggak tahu. Senarnya. Yang tahu gua main. Kalau kata Nara pokoknya ini preferensi atletnya sendiri atau pemainnya lah. Seleranya. Dari jenis bahan apa build material si raketnya sama senarnya. Terus kencangnya juga disesuaikan sama diri sendiri. Soalnya kan kalau lu megang nih, ori itu belum orinya raket badminton itu yang gue tahu nggak bisa ditentukan dari enteng atau berat si raketnya. Tapi Nggak tahu. Yang gue tahu itu doang. Bang. tapi yang pasti Makanya pas gue beli raket 600.000 diketawain gue. Raket apaan? Yonex. Ini Batman. Iya. Soalnya bengkok-bengkok. Ya Allah. Nggak presisi. 600.000 Pak. Terus yang Yonex-nya jadi kayak cuman Next. yoek. Yoek. ya 500.000. Iya. Tapi kan itu emang masuknya harga standar buat original raket badminton kan? Iya sih. emang iya. Dia tuh udah beli sepatunya. Oh iya. Beliin almarhumah nyokap. Iya. Lu mau buat gue sedih lagi apa gimana? Agak gila anjing. Terus apa lagi? Dia lebih proper lah dibanding Kalau badminton itu dia apa namanya? Sepatu sama raket paling ya, itu doang ya? Atau Ada sih sebenarnya yang pengalaman lucu juga pas badminton, cuman takut gue menceritakannya. yang mana nih? Intinya teman gue datang tuh kaosnya lucu banget. Oh, gue tahu lagi anjing. Ya gue nggak tahu temen lo yang mana juga. Gue Iya gue lu pakai baju Kurt Angel. Terusan gitu langsung. yang sama sempak itu ya, tahu gue. Jurusnya ankle tuh ditarik set. Tahu gue. Apa? Gue pakai baju ini kampanye. Bapak PRT banget. Karena baju gue habis pertama. Baju olahraga, jersey gue cuma ada 1 atau 2 gitu. Itu entah kemana. Terus yang gue lihat, cuma ada baju ini doang dan bahannya bolong-bolong dan adem lah. Bahannya bolong-bolong. Iya bahannya tuh bukan. Bahannya tuh. Maksud lu budget buat baju kampanyenya mereka itu? Heeh. Jaring-jaring. Tapi bahannya enak. Jaring-jaring. Iya, bahannya maksudnya. Nelayan. Bahannya enak. Ya adem aja tapi tetap basah juga ujung-ujungnya. Iya namanya kampanye biru ya. Oh pakai itu. Pantes dibilang nggak lucu loh. Ya udah tahu, Bo.
Kurang lucu lo jadinya. Jadi- Harusnya gimmicknya jangan pakai baju partai. Gue pun nggak tahu Pak, ada beliau, ada Beliau. bukan nggak bisa ada temennya. Gue nggak tahu. Harusnya pakai Gue tahu pas gue udah ada bajunya gitu. pakai setelan Randy Orton tuh. Baru. Panjang dong mas. Sempak doang anjing. Mau kos kaki. Ini lucu nih. Bukan kos kaki apa? Main badminton. Yang ini lutut. Oh ini nipet. Itu kepain juga anjing gue pakai nipet anjing. Kan biar ini kan ngomongnya outfit Randy Orton. Batman pakai nipet janggal sih anjing. Gue pakai nipet. Cuma kemarin Nara nggak bawa aja. Padahal gue udah beli. Itu gua kalau di basket ada dua tuh tipe ngeliat orang pakai itu. Yang full gear lah. Nah, antara Satu, lu jago. dua Kedua, badan lu udah gampang cedera. Gitu. Nah, gue yang kedua tuh. yang ketiga gaya. Ketiga iya gaya tapi nggak bisa main. Yang penting di foto cakep. Berarti gue 4. Apa? Badan gue gampang cedera tapi nggak bisa main. Ipan pakai sepatu Maksa, basket anjing. anjing. Hah? Ipan pakai sepatu basket dia. Dia emang bukan manusia itu. Dia nggak jelas anjing. Bukan manusia deh. Pokoknya gue pas lagi sepaket sama Ipan cuma bilang lepas. Ya 70% dia nggak nangkis lah. Anjing banget. 70% juga dilepas sama dia. Berarti drill for fun tuh ya. Lu pada main kan? For fun. Berapa jam? 2 jam? 2 jam. 2 jam. Kan gor sawah barat yang di dekat rumah dia. Itu sekarang untuk nyawanya. Tapi namanya Gor Sawah Barat. Iya. Iya namanya. Sawah Mungkin Barat kan udah daerah aja. Ya udah di Jakarta Barat Iya sebenarnya. benar. Itu dia pakai aplikasi. Nama aplikasinya Ayo. Gue ya buat bookingnya. Oh. Pas gue udah booking, gue udah bayar segala macem, gue di-invite sama 3 komunitas. Oh berarti bagus. Itu bisa buat basket, futsal, gitu-gitu juga. Iya bagus. Minsok, nggak tahu gue, mau gue cek sekarang. Terus nggak usah. Bion pakai Bion bisa. Jatuhnya nantangin orang. Kalau dia mah nggak usah pakai aplikasi. Tinju. Lo coba kalau misalkan Bion Saya orang di manggil jalan lu, anjing. Apa? kalau Bion mau kontrak lo nih, lu mau call out siapa? Gue nggak apa lagi. Paling cuman kayak Ya gue kagak tahu. Ya kagak usah yang Nggak usah, entertain lu punya banget. beef sama siapa aja. Nggak tahu gue siapa ya. Tahu sih gue. Oh gue tahu. Ya, Gue bakal lawan diriku sendiri. gila. Filosofis. Musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Coba latihan sekarang. Males banget terlalu effort. Pukul. Emang lo ada lawan yang mau lu ini? Ada. Siapa? Lu. Si anjing. Gue siapa ya? Ah nggak, gue cinta damai gue anjing. Lu Baywan udah pernah belum Baywan? Baywan. Badminton yang kemarin. Enggak. Oh itu full ya? Kalian main tapi, terus ya? Pernah, tapi konteksnya pemanasan kita. Iya pernah Baywannya kalau pemanasan doang. Kok jatuhnya Baywan kalau udah konteks pemanasan? Pengen gue Kan Baywan. makanya anjing. intinya one on one aja kan. Gue soalnya nggak tahu main badminton itu kegunaan garis 1 dalam, garis 2 luarnya buat apa itu gue juga nggak tahu, Mas. Emang asal main Tergantung. aja olahraga. Iya ya, maksudnya nih yang gue tahu tuh tergantung lu berapa main. Kalau misalkan lu 2 orang, itu semuanya dapet tuh. Semuanya Itu kehitung. menentukan masuk sama outnya lah gitu. Iya, semuanya kehitung tuh garis-garisnya. Tapi kalau misalkan lu mainnya cuma sendiri, itu setahu gua yang dihitung tuh yang di tengah sama yang di samping atau belakang ya. Ya ini nggak semua dihitung lah. Ini kalau sendiri yang gue tahu kotak paling belakang yang di pojok-pojok Yang dihitung. yang nggak dihitung. Oh, yang nggak dihitung. Iya. Ya, on cam. Ini biasanya momen-momen abang-abangan ngelihat ini nih. Maba-maba nih. Wih, ada yang cakep nggak? Ada yang cakep nggak? Ada yang cakep nggak? Gila, Lu muncul. Ya nggak apa-apa muncul aja. Kan ini dia pakai background. Sip. Gue pakai backgroundnya SpongeBob anjing. Telak nih. Mana ya? Lo ada sistem yang ini ya, Apaan? yang mengingatkan. Oh deh ah. Gue takut refleks ambil rokok aja nih. Enggak, lu langsung ketik aja. Gue lagi take podcast ini nanti subscribe ya gitu. Langsung promo. Pada cabut, pada cabut. Oh udah. Oke udah. Itu kan menghilang. Mana sih cabut? Siap. Ngomong aja itu siapa? Gue amat anjing.
ngobrol kecap Presentasi lu? kelas Gua yang nggak tadi ya. sampai Zoom lagi. Set, masuk Zoom lagi nih gue anjrit. Tapi ini Zoom yang presentasi bukan? Iya, tapi gue presentasinya akhir kalau sesuai sheetnya. Lu zoom hooping ya berarti? Ini gara-gara Zoom hopping. matkul gak jelas. Hopping apa hooping yang benar? Hopping. Hopping. Hoop itu ini lu. Basket. Kalau pumping. Nah, itu kaki pargo tuh. Tapi ini cowok pas badminton kemarin temen kita dan temennya cewek lu lebih ke temen kitanya sih Sim, Kenapa? yang sangat wow gitu. Dia wah setelannya gue akuin oke deh. Pakai polo yang buat olahraga tau kan lu, yang biasa buat Gue orang-orang coba tenis. gue coba ngebayangin sih. Celana pendek, sepatunya sepatu olahraga Hoka, inget gue. Kayak orang-orang izakaya lah. Iya. Kayak orang Jepang yang habis Wristband-nya ada, wristband. Kan kalau Jepang biasa gitu kan. Nggak Ada wristband-nya gitu kan. agak. Ya maksudnya bagus lah, tapi mainnya bagus ya. Dulu kan jago banget ya. Aduh. Mana alasannya udah lama gak main. Udah setahun. Terus intinya main set. Gue sempet steam sama dia. Kok udah di sini nih? Gue di belakang posisinya. Dia di depan. Kok udah di sini nih kok? Tapi belakang tuh gunanya buat apa? Kalau di badminton strategi gitu. Oh, gue nggak tahu bola kalau- jauh. Iya, umumnya begitu. Tapi gue nggak tahu strategi persisnya ya. Tapi ya biasanya emang part aja buat ngebagi aja. Depan urusan depan, belakang urusan belakang. Nah terus, kok udah di mari, udah di sini nih. Sambil nguping dia baru bilang, si Katio, ya gimana ya anjing? Ngomong anjing. Harusnya gimana? Kagok. Kalau dia nggak pede harusnya dari awalnya ngomong. Maksudnya pas udah di mana, pas baru di deket itu ngomong. Terus pas apa namanya? Yang kacau tuh pas pamitan aja anjing. Lu nggak nyadar ya? Nyadar sebenarnya, cuman ya udah aja. Oh. Pokoknya pas dia ngomong sepatah kata itu, gue bilang tulus loh. Batu nih. Kenapa langsung dibaca? Nggak, berarti udah pada sadar aja sebenarnya. Sendiri, Cok. Ya orang di grup udah nanya, beautiful orang kata dia gitu. Tapi orangnya ada di situ. Enggak, Nara kan Di grup bilang sebelum main tuh Nara bilang teman gue ikut boleh nggak? Temennya yang ada di grup ya. Oh, nggak ada. Temen kita berdua ada, kita bertiga ada, temen kita bertiga ada. Sipan di grup juga. Set melini dia bos. Kemarin sebenarnya kita mau ini versus klub. Iya, gua Apa tuh? mau lawan. Ini kan grup gue nih, namanya awalnya Yo yang mau sehat, terus diganti jadi Cah Badmin. Nah. Isinya gua, Nara, Satrio, Ipan, Moreri, Mufid. Oh, mau fit. Mufid baru join tapi kemarin. Nah, Iya, maksudnya game kemarin circle-nya ikut dia. Apis, Rebar, Bobby gitu-gitu berenam juga. Jadi apa? 3 lawan 3? Tadinya mau ngelawan mereka tapi Enggak lah, dibikin 2-2 dulu. Iya, 4 tim. tadinya mau ngelawan mereka tapi tiba-tiba Nggak bisa. mereka nggak ada kabar lah ini. Oh, sebenarnya udah janjian kalian. Gue udah kata-katain kan, spar lah. Iya. Kalah pijet aja, yang kalah pijetin maksud gue. Terus emang di mana mainnya? Udah gue jelasin nih, di sini. Deket Ya rumah lumayan mereka. tengah lah buat Iya. semuanya. Iya, terus ujung-ujungnya nggak ada kabar. Ya gue ngebayanginnya kalau misalnya mereka jadi ya kan, berapa orang yang memanfaatkan manfaat itu anjing? Berapa orang yang geragas? Berapa orang yang gila anjing gitu? Ih kamu mainnya bagus juga. Iya ilah anjing. aku mau. Aku mau. Sikut-sikutan deh anjing. Kalau gue kan langkahin mayat gue dulu aja gila. Tahi banget. Apa banget? Semut gimana semut? Sudah. Smooth apa? Smooth operator. Sade. Smooth operator. Sade. Astagfirullahaladzim. Kreatif. Lini kreatif tuh ya.
unexpected move. Kok kaget aja jujur. Orang kan belum kenalan tuh yang cepet banget bro gerakan. Orang belum kenalan nih. Tapi udah manggil nama aja tuh udah janggal. Tapi menurut ada gue. juga kayak yang lo nggak sadar. Apaan? Pas si dia mulai warming up, itu entah kenapa momennya tuh pas banget. Aha. Ketika Si Nara itu. dan temannya datang. Oh, kayaknya udah prediksi aja sih dia. Udah law of attraction ya. Iya. Dia datang tuh udah setengah jam sebelum kalian nyampe. Ya Oh iya? dia nyampe, dia keluar dari mobil, gue nyampe. Naiknya bareng jadi ke lapangannya. Melini beliau. Dia gue Dia datang tuh ngerokok dulu, main HP dulu. Pas Coba lu. udah pada enggak ini si beliau. Pas udah pada nyampe baru dia mulai pemanasan. Seilah anjing. Pemanasannya Masa lari ganteng lah. Jogging ganteng. Kok lari ganteng? Iya. Kenapa momen dia yang paling hafal ya? Paling hafal. Ya kayak lagu-lagu TikTok ini yang apa? Yang Ida Jegel sempet viral tuh. Karena giniin rambut. Iya ada lah dia. Dia si Jagel sempat ada tren begitu. Gua nggak tahu gua. Gua tau yang kayak Iya lu. Gue nggak tahu. Ngajak cewek lu ya? yang cewek itu apa? Yang pakai kebaya, gua nggak tahu itu siapa. Yang lucu banget senyumannya sama bayi. Bab diganti mukanya. Gue diganti mukanya. Gue tahu diganti mukanya anjing. Nggak tahu lagi. Jadi ada Bapak suami bapak dan anak lah. Set lagi enong nih, anaknya lagi set. Ada cewek di sini pakai kebaya, terus ceweknya tuh ngegodain anaknya. Bapaknya yang salting anjing. Tapi emang ceweknya lumayan. manis banget, senyumannya manis banget. Tapi sama orang-orang diganti mukanya si ceweknya. Lu tau kan orang Indo kan. Iya, mukanya Terlalu diganti kreatif kan. Mukanya diganti tokoh-tokoh besar anjing. Ada Imam Boncol. Enggak. Engkau buat. Enggak. Mardigo ada sih kemarin. Marginal, ada juga marginal. Enggak goblok kok Wah, Ipul. tokoh itu. Wah kacau. Tokoh itu. TM dia TM. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat deh. Yang diganti itu muka-muka orang-orang Solo. Itu kan ngeselin ya? Banyak sumpah. Banyak banget orang Solo. Gue nggak tahu kenapa orang apalagi memang bener ngonten sengaja nangkep itu mukanya. Maksudnya kejadiannya kayak ih pas banget nih. Iya. Gitu. Gue gara-gara Viral ngomong orang jadinya. Solo, gue gak ada tendensi kemana-mana. Cuman mungkin karena Solo identiknya udah sama kita ya. Ah, Sama apaan? Orang yang ada di Solo gitu. iya. Gue kemarin pas lagi beli kabel roll di toko listrik gitu, gue bayar pakai kris kan. Pas udah transaksi, udah sukses nih, tiba-tiba ada bunyi cekring. Ya, uang sudah saya terima, tapi suaranya suara beliau. Gue gini, gue nyari. Kaget gue. Gak siap gue. Biasanya kan stop di cekringnya Gue doang. ketahuan sama mas-masnya. Ngeprank anjing. Iya soalnya biasanya itu doang kan. Mentang-mentang satu Cekring kampung. doang. Ini tiba-tiba ada suara beliau. Mentang-mentang satu kampung Di anjing. Warmar biasanya kan itu kan. Warung Madura. Bayar kiris. Iya. Dulu waktu di Kuningan warung Madura rata-rata udah pada kiris. Terus biar tahu udah bayar kita nggak nunjuk-nunjuk udah langsung bunyinya sekenceng itu cekring. Ini ada tambahin voice overnya anjing. Iya makanya. Gue kaget aja. Terus gue pikir-pikir kayak bisa diaktifin di sini. Apa yang kata Hamzah tuh pakai apa? Yang pencetan-pencetan kayak stream deck. Stream deck. Jadi kayak ada sound effect-nya langsung gitu yo. launchpad, kayak launchpad. Anjir. Dia bentukannya beginilah. Di laptop juga bisa Sebenarnya sebenarnya. juga bisa. Cuman lo tombol mana yang mau lo korbankan lah Custom gitu. ya. Buat di custom. Bisa nge-DJ dong ya. Bukan DJ, sound effect. Misalnya kita mau ketahui Baja Bajuri, pencet M misalnya ya udah. Kenapa harus M? Iya. Sumpah. Gue nggak kepikiran. Kenapa harus M? Cuma, itu kan misal maksudnya. Emang kenapa sih? Ya nggak apa-apa. PA nih. Maksud lu kayak gitu. Nama teman-teman lo keren-keren sih, sumpah. By the way, enggak ini dosen. Yang ini dosen. Nuridia Itu kan- Suseno. Apaan? Nama-nama yang kayak temen lo. Oh ini kawan akrab gue nih, Soib. Teman-teman yang namanya Barat-Barat alias. Arif, Budi. Kemarin gue cerita sama Joy lu udah pada balik. Gue
beberapa waktu lalu lagi nongkrong sama kawan-kawan SMA dan kuliah, ada gabungan gitu lah. Ini romansa lagi nih. SMA SMP lah. Terus ada satu cewek cakep, bawaannya temannya teman gue, bawaannya. Terus karena emang cakep ya kan, semuanya langsung menjadi geragas ya kan. Tapi goblok geragas ya. Mereka jujur dengan nama-nama mereka. Kenalan nih, oh ya, set, Budi, Arif, set. Masuklah gue, Akra. Yaudah, Akra. Anjing, biar nama Lu udah kepikiran nextnya gimana? apa? Kalau misalkan ada interaksi selanjutnya, Akra gitu, lu bakal gimana? Ini dia manggil kayak gitu. Lu papasan lah di lingkungan kampus. Gitu. Akra. Woi, yaudah. Ya, temen gue kan pada nggak tahu aja gitu. Akra yuk. Itu udah diem gila. Nggak boleh dia, nggak boleh asli anjing. Misalkan nih, misalkan jalannya bagus. Kira-kira kapan lu pecahin tuh bubble-nya itu? Ya paling dengan Di momen ini dah. Udah temenan sama Instagram. seenggaknya masih bagus. Mutualan. Emang lu pakai ya? Iya nggak pakai Akra. Iya, maksudnya Dia gitu. nama IG. Dia mau nge-stalk aja Akra. Iya, Kan nama IG makanya. dia asli. Iya makanya itu gue pengen tahu. Nah bahaya Lu tuh. bakal gimana lu berlinirianya? Lu bakal gimana? Ya paling gimana ya? Jujur. Namanya Lini ya. Jadi seenggaknya ketempel kan di otak lu udah gitu doang. Iya. Daripada nama Arif, iya kan? Nama-nama yang sangat Fikri tuh, aduh anjing. Gue kira Iman. di lettingan lu udah nggak ada, yo. Masih banyak lah. Masih banyak. Budi tuh, masih ada. Nah, kalau Tapi ini bagus-bagus. ini yang bagus-bagus yang ketampil di sini. Jauza. Albarizi nih keren. Ini Rafael Dante, keren nih. Ini mah Jawa ini gue. Dengan Akra. Enggak gitu gila. Ini Zalfa Balkis. Yobel kenapa kok minta dibebaskan gitu deh? apa? Free Yobel. Iya. Nah, gue baru tahu dari dia nih bahwa sebenarnya Akra. ortunya dia gue lupa dia Kristen apa, Katolik apa Protestan gitu, gue lupa. Itu tuh yang sama apa ya, yang sama Israel agak-agak begini dah. Jadi free Yobel tuh free apa gitu maksudnya, ada unsur-unsur begitunya. Terus ya langsung gue cap aja, bego Zionis sih. Tapi lu ini juga ya, Apaan? rada nggak kepikir sama gue sih. Apaan? Kejadian lu kenalan sama orang tapi pengen tahu makna nama lu apa sih, Kra gitu. Kan sama kan kasusnya kayak free Yobel. Iya. Iya. Topik pembahasannya apaan anjir, tiba-tiba langsung ini makna nama gue nih kayak gini. Kalau waktu itu sama Yobel sih gue ya udah aja. Karena nggak gue plesetin namanya dulu. Muhammad Yobel Siburian. Terus, yo jangan gitu bego yo. Ah, kenapa emang? Ya, nama gue nggak pantas aja kalau ada Muhammadnya. Ternyata ada backgroundnya itu, ya udah akhirnya. Bertabrakan ya. Iya. Ini masuk nih, ini baru masuk nih. Dia friend. Ngomong-ngomong masalah nama, Ya ilah anjing. teringat satu nama di otak gue. Huruf depan. D. Belakang S. Ada yang bisa tebak nggak? Bas. Hampir. Anjing siapa? Bagus. Wow. Dan Iya. Hana. Anjay. Bagus dari mana? Gak tahu lu Tahu pasti. gue. Gue tahu ini. Gue nggak tahu kalau Han. Nggak tahu gue. Jatuh cinta seperti di film-film. Oh. Hitam putih langsung. Tang. Lah ini scenario hitam putih iya. Kasih itu. Ribet bego suruh ambil aja. Lah itu. Hitam putih doang. Enggak, itu Gue gak tahu teknisnya gimana, tapi hitam putih doang ya. gampang. itu film keren. Karena Kita tadi ngomong nama-nama asli. Jadi cerita tentang Hah? Script. scriptwriter. Ini kebiasaan bahasa Inggris tuh kata-katanya yang diganti cuma satu huruf. Scriptwriter. Template pakai bukan template jadi Scriptwriter jadi template anjing. yang menulis cerita cintanya kepada seorang wanita yang baru saja menjanda, Hah? tapi namanya nggak ada diubah, sama. Bagus dan Hana. Si Hana ini. Bagus itu si Karena penulisnya, Hmm?
si Hana ini temennya dulu yang dia suka pas SMA dan Gue lupa ketemu dijelaskan kenapa namanya Hana apa enggak. Tapi gue langsung tahu, mungkin karena gue wibu kali ya. Kok wibu? Hana itu bahasa Babs, Jepang, artinya bunga. Oh, bisa cocokologi juga kali. Iya makanya kan Antara cocok Jogja kan? dan Jepang kan J-nya sama kan? Dia kan Jogja kan? Iya. Iya. Cuman kan dia floris. Gue baru tahu lagi bahasanya itu tukang bunga floris. Sumpah. Kan di kampus gue lu tau sendiri Lembang tukang bunga banyak banget. Kita memang mana ada gitu. Ya lu kan, tapi kampus lu kan emang kota kan. Alias lembah tengah kemalangan. Dia cerita sama gue zaman dia ngampus kalau lagi gabut di asrama. Berburu yuk. Oh, gitu. cabutnya berburu. Iya. Wow. Nah, balik lagi. Orang mah cabut kemana ya kan? Cabut mah, ayolah kita Ngopi. ngopi makan. Makanya ngopi-ngopi lucu. Nah, orang pemburu kan ngopi gimana? Ya lucu lah. Cabut kampus berburu. Anjing. Terus deh. Iya. Waktu itu gue disaranin balik nongkrong dari sini sama Nasim. Lu coba nonton. Gue masih belum lancar gue sebutin singkatannya. Jatuh cinta seperti di film. JCSDFF. Ya, JC SDFF ya. Ya pokoknya itulah, gue baru 2 malam belakangan ini gue nonton. Tahu mah udah Karena- lama. Hah? Tahu udah lama. Tahu udah lama. Dari sebelum rilis. Dari Karena sebelum sempet rilis. promo di podcastnya Galaen si Ringgonya. Di podcast seminggu juga gitu-gitulah. Nah, Nonton lu podcast seminggu masih rajin? masih. Gue sekarang Spotify gue setel terus. Nah, dari situ malam gue balik dari sini, gue buka-buka HP kan, mau nonton Netflix. Gue cari film udah habis yang mau gue tonton. Udah banyak yang gue tonton nih. Sementara top 10 yang gue sempet terselengkat oleh Black Mirror Indonesia. Lu udah tau? Belum. Cek. Akhirnya gue mutusin lah. Gue nonton ini aja, gue baru keinget Apa nih? jatuh cinta seperti di film-film. Pas gue nonton, kan gue sebelumnya gue udah ngobrol sama lu, iya kan Sim? Dia lagi bahas si Black Mirror Indonesia. Terus Gue rekomendasiin lah. nggak belum ada yang keskip. Yang keskip tuh gue nanya sama teman-teman, gue kenapa ya pengen dah, kayaknya kalau udah punya duit, Oh waktu, iya. dan ada tenaga berlebih, kayaknya gue mau belajar film deh. Iya, filmmaking, producing film. Karena gue bakal ngelihat gimana caranya menulis, baru cara. Dia kan imajinasinya kan angka banget ya. Oke. Pokoknya segala macem lah. Gue pengen belajar di film gitu karena kata si Mas Bagus, Oke. kita bisa belajar dari skrip film, belajar tentang kehidupan aja. Dan di situ dapat banget Skrip ya? Maksudnya Bukan skrip. cerita Pelajaran hidupnya. Iya, Bang. Nah ini gue tarik dulu ke depan. Nah, Si Jakarta Jakarta. coba nih kalau berdua doang lu aman gak nih? Takutnya Aman. dosen agak ribet nih. Gue bisa dulu gak apa-apa ya? Gak apa nih ya? Gak apa-apa. Assalamualaikum. Salam. Nanti Jatuh. tolong cek kamera, Mas. Iya. Jatuh cinta seperti di film-film. Masih di kota aman. Pertama kan sini gue agak lupa sih. Ini tuh Cuman gue tahu. awalnya gue rekomendasiin lu karena bahas itu kan, filmmaking. Iya, filmmaking. Terus gue bilang kayaknya lu bisa belajar dari situ. Iya, karena film dalam film dan teori film, ya kan lu bilang. Iya. Pas gue nonton, pal gue kayak distract banget. Ih, gue kan punya kebiasaan ya. Kalau nonton film, gue susah dapet film yang gue bisa kayak suka atau apalah gitu. Karena suka ketebak aja, plotnya ketebak lah gitu. Ini awalnya gue udah mikir, oh gini nih, ketwist. Pertama Gak nih, siap gue. gue ingat banget nih scene. Bagus masuk, si Mas Ringo jatuh botol sama skripnya. Maaf, grogi. Dia ambil, dia masuk kan.
Itu gue tahu tuh si produsernya itu aktor besar juga. Dan iklan lagi. Actingnya gue suka, bagus banget emang di beberapa film. Cuman gue lupa lah namanya siapa. Datang ya kan. Silakan duduk. Anjir, keren banget. Ini, saya ada bikin New Reborn. Pokoknya bener-bener sell outnya industri si produser dikeluarin di situ sih. Gue belum nge dari situ. Coba kamu baca. Iya Pak, ini bisa saya gini bla bla bla. Tapi saya mau kasih lihat ini. Saya mau bikin film tentang inilah pokoknya. Horor. Pokoknya kengeselan produser tuh dapet banget di situ. Gue bilang ini emes nih. Ini film keren aja. Sampai gue makin keselnya apa sih? Pas argumen si produser bilang, ini udah 20 menit jalan dan judul film baru keluar. Keganggu penonton. Dia nggak kehook. Tapi judulnya masih tempel di situ sih. Anjir. Makin mereka berargumen, otak gue mikir, iya ngeganggu. Anjir. Tertangkap kepala gue di situ. Gokil. Gue mikir kayak anjir. Film apa nih? Memang argumen mereka berdua itu kan udah selesai ketika dia mau jelasin sikun 1 kan. Tapi dari chit-chat argumennya mereka ini, gue lihat ini mahal tulisannya, mahal banget, gila. Bahas tentang gimana kacamata si produser ditampilin di situ, terus gimana cara penulis mau menyampaikan karyanya seperti apa, dan titik tengahnya di momen diskusi itu. Anjir. Lu bisa bayangin jadi gue nggak yang nontonnya di bioskop? Itu bener-bener gue udah kebayang sih pas layar 21 kebuka tuh. Tas. Aduh Pi. All around you. Wah itu keren banget, gila scene. Itu masih scene sebelum sequence tuh. Mulai kan, dia cerita nih. Sequence 1 diceritain sama dia. Itu shotnya itu sih anjir mahal banget. Jadi pada suatu hari si Hana lagi di supermarket. Ini kamera udah jalan nih. Tang. Udah mau nyamperin. Si produsernya nyala. Masa di supermarket, di pasar biar lebih relevan gini. Wah, gila. Baru shotnya kan diganti buat dia ngobrol di ruangan itu kan. Anjir mahal banget. Tiba-tiba udah ganti shot lagi, nge-shoot Hana, tapi Hananya kayak ngeliat kamera tapi nggak ngeliat kamera, cuman kosong aja karena lagi berduka. Anjir, ini keren banget, gila. Siapa itu ya? Itu istrinya kan kalau nggak salah ya? Istrinya Rangga kan? Ringo Rangga lagi. Si Hana. Iya, bukan ya? Nirina Zubir. Iya itu. Bukan ya? Seingatku bukan. Bukan ya? Tapi emang sering bikin film bareng sama Ringo. Sering berpasangan yang gue inget dalam film. Gue liat, anjir. Si Ringo sempat ngomong gitu di agak lain kalau nggak salah. Iya. Itu keren banget sih. Itu gue udah di berapa menit, 20 menit lebih. Gue bilang, wah, kacau. Lu nonton jam berapa? Jam 1 apa 2 ya? Lupa. Mulai nonton? Iya, mulai nonton. Tidur jam? 4. Gue udah ngeliat kepala gue, aduh, gila ini ada ya film kayak gini di Indo ya? Ada ya, gue bilang. Makanya kan itu juga produsernya yang di dalam film itu menggambarkan produser dalam kehidupan nyata juga. Pas si scriptwriter-nya itu ya ngepresentasiin skrip tentang film JCSDFF ini lah. Gue lihat ya Sim ya. Jadi ini di otak gue ya, dari ceritanya Ringo di promo-promo filmnya sama pas gue nonton filmnya sama dan jatuhnya jadinya kayak, kan sebenarnya kalau yang gue ingat gue lupa tapi aktor apa aktris siapa yang ngomong, intinya acting paling susah itu adalah acting kalau lagi acting gitu. Jadi kan konteksnya kayak gini, kayak si JCSDFF, film di dalam film. Jadi si aktor, si Ringo-nya memainkan peran dalam peran. Gue ngeliat ya. Inception. Si
romance yang mau ditampilin di film ini, spiritnya adalah pilu anjir. Dan semua shot mata mereka pilu semua anjir. Dari si Bagus yang mempertahankan, emang gue salah ya suka sama lo? Ya lu tuh gak boleh kayak gini Gus, karena ini kerjaan lo bla bla bla, kok lu angkat bla 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 bla. Dan di akhir film dipotong, tas udah berwarna. Si Mas Ringonya duduk, si Hana duduk tapi lagi megang skrip ngebacain ceritanya sampai habis. Anjir, kokil gue bilang. Si Ringo, kokil. Yang bikin gue paling Di situ gue loncat gue dari kasur gue itu, kayak wah, gila, keren banget ini film cok. Yang bikin gue paling senang tuh pas di promonya si Ringo bilang ini film hitam putih. Nggak full, iya full dibilang gitu sama dia, keceplosan. Sempat keceplosan gitu. Keceplosan apa? Itu. Oh, di situnya. Iya, dia bilang kan pengen di brandinginnya film hitam putih. Terus dia sempat ngomong nggak full hitam putih. Full hitam putih deh gitu, dia ngomong gitu. Terus momen yang sebelum ini ya, Sim ya. Ketika dia balik ke scene dia ngobrol sama produser. Gua berkata kasar pas lagi nonton sama Nara itu di bioskop. Oh iya. Itu dengan bioskop yang penuh. Entah sumpah. Beneran omongannya Ringo dan si Ernest juga tentang JCSDFF. Film hitam putih sangat susah laku di Indonesia karena audiens masih kurang mengerti wacana industrinya juga lah, literaturnya kurang gitu. Hitam putih itu gunanya buat apa? Kalau gua kan emang suka hitam putih karena yang ditangkap dari hitam putihnya itu kan ya emang rasanya kan. Lu lebih bisa menggambarkan rasa, tapi rasanya kemana ya? Rasa-rasa yang sedih, yang pilu, ya ditinggal gitu. Kayak gitu-gitu jadi dapet banget. Gue tuh kayak kepala gue langsung di slice jadi dua sih. Dimana gue harus mengerti maunya si penulis dengan menyatakan kejujuran, tapi kebetulan gue mau ceritain lu dan ketemu lo. Sama satu yang berduka, gue nggak bisa handle ini sebenarnya. Kan itu yang di drive kita kan, matanya, anjir lu jahat banget cok. Sampai di momen pas dia udah jadi produser, udahlah Gus, kamu aja, saya percaya sama kamu. Sampai ditipes tuh, iya kan? Kamu ngedirect aja. Pas ngedirect kan dia kayak, udah lu semua, syuting sendiri ya. Gue tahu gue produser baru gitu. Yang dicabut tuh, anjir. Gue ngeliat sampai kan satu temennya yang cowok tuh yang pernah syuting ditinggal. Oh iya. Ditinggalin ini juga investor kan. Dia tuh cabut sama satu. Mas, ini dia mainnya bukan Dikta siapa ya? Bukan. Dwi Sasongko lagi. Iya bener ya, Dwi Sasongko ya? Dwi Sasongko ya? Pokoknya itulah, gue lupa. Gus. Dan itu jadi komedi dikit tuh, si dia tuh. Kan dia orang yang rada PA aja ya. Yang gak akur sama istrinya yang editor, video editor. Ini lu Gus, cerita lu Gus yang gitu-gitu loh. Tapi dia bilang, Gus kayaknya ini perlu deh dialognya ganti dikit. Terus si ceweknya yang meranin Hana bilang, ini Mas Bagus ini memang, maaf ya. Karakternya emang separah ini ya? Sejahat ini ya? Kayak gak mikirin gini. Sampai pemeran sendiri tuh udah sadar, Bagus ini nyolot buat cinta gitu loh. Dia gak ngerti tentang orang yang lagi berduka. Anjir. Dan di shoot si Ringo yang ceritain tentang, kan lama-lama skripnya kebuka semua kan. Ketika dia mau belajar, dia mau jatuhnya nongkrong lah, ketemu teman lama, lu kerjanya apa baru jelasin kan. Scene 1 itu di film maksudnya ini, scene 2, scene 3, scene sampai 8. Sampai 8. Terus pas momen si Hana di sequence 3 kalau nggak salah. Jadi lu mikir kayak gitu Gus. Anjir dapet banget cok. Dia kayak ohnya itu yang pernah kita tangkap di relationship kita. Kalau cewek lagi lu maksudnya gini, tapi ohnya itu bener-bener anjir. Karena hitam putih juga kan. Gue bilang hancur cok. Makanya gue cukup yang gue nggak tahu lah dari tim filmnya itu gimana. Cuman gue pribadi gue merasa sedih melihat angka. Angka kenapa? Soalnya kalau nggak salah itu kan berdekatan dengan rilisnya agak lain kalau nggak salah tuh. Oh gitu. Jauh.
Malah nggak nyampe sejuta sih ingat gue penontonnya. Terus Itu film bagus banget. iya bagus, cuman kan Iya memang balik lagi kalau bahasa market ya market kan lebih suka yang komedi ya, setahu gua. dan horor. Iya. Dan cuman gue mikir move dia masukin apa OPP ya? OTP. OTT. OTT. Itu wise banget. Gue kayak ngeliat anjir. Gila nih harus masuk Nobel, Cok. Keren banget. Gila. Fell in love like in a movie gitu ya, masalah di Netflix ya. Ini. Gue nggak ngeliat sih, karena kan gue langsung gue cari. Gue cari jatuh cinta seperti di film, nggak ngeliat thumbnailnya, udah langsung gue play. Pokoknya gila lah tuh film ini. Nah, lagu, kalau masalah lagu gue ya no comment aja sih, kayak ya udah ini part dari film aja. Menurut gue malah lagunya juga cocok semua, masuk semua. Itu selera kan berarti kan. Kalau gue kayak sebenarnya pakai lagu ini nih, oke nih pakai lagu ini, oke nih. Cuman gue udah nggak pikirin itu karena saking bagus penulisan dan shot apa ya, rasanya itu udah keluar banget di kamera sih. Gue ngeliat dari situ. Iya Pak. Wah gila nih, ini kok film bisa kayak yang dia zaman stres tuh. Dia ngetik waktu si Hananya lagi tertidur. Itu kan mahal banget ya. Iya. Bermain dengan Itu duka. sequence berapa tuh ya? Sequence 4 ya? Bermain dengan duka atau berlari-lari dengan duka untuk mencari cinta atau apalah pokoknya keren banget lah. Gue ngelihat anjir. Ini gue kira kayak film Her, tau gak sih lo? Tahu. Ya gue kira udah kayak gitu loh. Totonya malah jungkir balik lagi. Gue pas dia kan udah dikejar deadline tuh. Seminggu lagi ya Gus. Si ini minta, pokoknya kalau nggak salah produser gede atau siapa yang dia hip up juga ke tuh orang yang mau ini film draft satunya jadi, kalau bisa draft 2 lah. Ya tetap ngeselinnya si orang apa ya bilangnya PH kali atau apa ya? Ya sisi marketingnya lah, dari sisi marketing bisnisnya lah. Bisnisnya. Kayak gitu. Aku dikerjain kan tuh tang. Shotnya Sim. Indomie Warkop kekinian tuh kan lu yang satu jatuh. Makan, tiduran, tik, depan. Nulis di jendela, nulis lagi. Akhirnya udah ganti shot, ke cut, tak. Ambulan udah ditangkap. Terus paling malesnya pas disamperin sama ini orang PH-nya. Ini Gus, saya ada bawa baju kamu. Saya ngelihat yang nyaman-nyaman aja, jadi saya bawa ini. Sama. Oh ya, satu lagi Gus. Ini saya bawa laptop, dikasih laptop. Siapa tahu kamu gabut, nggak ada kerjaan. Itu maksudnya, gila. Kamu mau ngetik-ngetik untuk draft kedua ya, boleh aja. Terus si Mas Ringgonya udah langsung balik badan, gaya pistol, untuk pakai selimut. Udah gitu-gitu doang. Strategis ya. Anjir. Gila. Balikan dari situ, baru tuh. Dia udah mulai di ranah pertemanannya. Lo sih gini. Dan si ceweknya paling ngeselin kan? Cewek tuh nggak salah ini ya, istri Vidi ya? Nggak tahu gua, nggak kenal. Sheila Dara. Nggak kenal. Yang gue Sheila Dara, istrinya. Yang video editornya kan ngecengin kan? Ya, ngeditnya pakai TV kan? Iya. Lagian sih lu cerita orang udah dikebut jadi produser, belum izin gitu-gitu. Dan si suaminya juga yang lalalolo juga. Lah, lu tahu lu Gus. Yaudahlah. Gue mau istirahat. Sadar ya. Iya. Cabut kan ke bawah. Hana. Oh iya. Jadi bagus. Iya dia lagi tidur datang. Di situ tuh mulai kan big problemnya lagi. Gila. Dia nunggu nih naruh bunga. Shotnya ini pas banget, gue inget banget. Ini kamera dari bawah, skrip kepalanya. Yang bingung gabut mau gimana, terus kayak ngeliat, baru diambil sama dia. Dibaca. Anjir.
Gak lama si Mas Bagusnya turun kan. Anak deh. Tapi udah ngeliat kayak gini. Ih, baru tuh di situ cekcok. Wah, gila, dapet banget, Cok. Gue sempet kesel gue sama Mas Bagus gara-gara di situ gue. Kayak, wah nih, ini orang anjing. Iya. Mau duit banget nih. Karena dari situ dia langsung syuting, langsung produksi lah pokoknya. Iya kan? Tapi gue juga pas ngelihat film ini di otak gue langsung ini bakal seru banget nih kalau gue bahas sama teman-teman gue yang scriptwriter gitu. Kayak Mufid aja kan sempat belajar scriptwriting. Gue pengen bahas sama dia sebenarnya. Bakal seru banget pasti obrolan itu. Gue malah otak gue makin berlari-lari ketika dia udah ngedirect film sih. Sebenarnya kalau film Yang ini dibikin di kafe. ya Apa yang di mananya? yang di kafe. Yang di kafe. Sebenarnya ini film dibikin kayak gini bisa, dibikin kayak gini bisa. Pokoknya film dalam film kayak gitu-gitulah. Totonya di-cut-nya di situ. Gila. Terus ketika mereka cabut pakai motor galon, ceweknya kan bilang kan, si istri video editornya, Gus, gila, ini keren banget Gus. Maksudnya excitement si ini cewek tuh ketangkep banget. Ini mau dijadiin dalam film juga. Nih, lu lihat nih, muka lagi ngejar si Hana nih, dia mau balik dari Jogja gitu. Nah, dari sini kita lihat nih dari atas ada gedung. Wah, gue tahu Gus. Pakai drone. Ah, anjing. Langsung muncul drone. Iya, drone. Deng. Nah, caranya gini Gus. Dari belakang dia ngikut, set. Muterin kita Gus. Baru drone muter. Set. Anjir. Maksudnya kacamata si video editor dilakuin juga di film itu. Iya. Anjir, gue bilang keren banget, Cok. Terus, gue tahu Gus. Dari sini, shotnya pindah ke kanan, Gus. Dia lagi beberes, ya kan. Oh iya, gue tahu. Di hyperlapse. Tapi si Hananya diem doang. Jadi nge-shot gitu. Orang lagi nganter gitu, kurir-kurir. Anjir. Nah, ini bagus. Terus abis itu di-split sama lu yang lagi nunggu nih. Anjir, dijadiin dua kan. Anjir, gila. Ini keren banget nih film, gila. Gue langsung, mau meledak kepala gue anjing. Nah, gue sempet kesel lagi. Ini main emosi sih Temput ini. Gue tahu banget ya. Ketika dia ngejar komedi, tau gak lo? Bajunya kejepit. Hana, kejepit, tolong. Tiba-tiba, udah, lindes kan? Gue bilang sama lu kan, gue nggak mau lihat waktu filmnya udah mau berakhir atau enggak. Cuman gue lihat klimaksnya kayaknya udah di sini. Jadi kayak patah, dia berhenti. Gue juga pas nonton mikir gitu. Iya, disamperin. Abis itu adegan, ya udah selesai di situ. Tiba-tiba langsung, berwarna kan. Gue merinding lagi, inget lagi soalnya gue. Anjir. Tapi lu bikin ini serius. Maksudnya dia lagi ngebahas si adegan itu ketika dia lagi patah, lagi ngobrol berdua. Ya ini kan buat film-film kan. Maksudnya sense temennya masih keluar di situ. Iya. Terus baru kan dari situ mereka jalan berdua untuk ke kantor PH itu. Dan ditutup sama scene skripnya jatuh, botolnya jatuh. Maaf, grogi. Anjing. Ini keren banget, Cok. Bener-bener kan rata-rata ya setiap gue nonton award film di kategori Netflix, depan jadi belakang jadi depan. Maksudnya kita jadi kayak anjing. Ternyata gini filmnya. Kayak gitu kan. Dan itu salah satu film Indonesia yang berhasil bikin gue gue kemakan sama ini si pembagian sequence-nya itu. ya. Padahal itu kan filmnya di dalam filmnya, bukan si filmnya. Jadi gue mikirnya, gue udah yang keperangkap tuh sama jebakannya tuh film. Iya. Gue udah mikir, oh ini klimaksnya ini gitu. Iya. Otak gue udah jadi endingnya kan. Iya, gue udah mikirnya, maksudnya prediksi gue untuk yang tadi gue bilang, gue kalau nonton film sering ketebak lah gitu. Gue jadi nebak film dalam filmnya. Nah, gue ngelihat sih, yang bikin ini film, dia berhasil ketika ada target. Ini kita udah nggak bisa bilang spoiler ya. Iya. Ya salah. Udah 2 tahun lebih juga. Kalian juga yang salah nggak nonton waktu itu. Terus maksud gue
gue mau nyampein ini sih. Gue coba beranalisa gembel nih ya. Si yang bikin film ini, dia tahu bagaimana memainkan psikologi orang yang nonton film dengan ekspektasi gue tahu endingnya bakal kayak gini. Yang dimana ya antara memang orang ini jago banget nilai film atau memang selera setinggi itu dan banyak variabelnya gitu loh. Dan itu dipukul rata pakai hitam putih dengan dikasih ruang dan waktu. Ya udah lu interpretasi aja sampai sequence 8, kita lihat endingnya bakal gimana. Anjir, gue bilang ini pasti yang bikin film ini udah ngerti nih cara mainnya. Langsung Ya, memang gue makanya dikasih ruang ini untuk juga semua aktor dan aktrisnya pun orang-orang lama juga kan. iya. Ya terbilang lama lah. Nggak yang baru-baru. Even cameo pun cameo yang udah berpengalaman, saya tahu gue itu. Itu gue ngelihat ya, salah satunya produksi sih Oh. nggak terlalu mahal Iya. kata gue, karena shotnya bisa ditimpa-timpa sih. Dan kalau nggak salah Mas Ringgonya cerita juga ketika udah promosi udah tayang kayaknya sehat dah ininya, syutingannya. Imaginary kan? Imaginary. Karena iya memang berat di penulisannya sih. Di penulisannya berat. Itu masih nyala. Masih? Udah sejam? Lebih? Gue ngeliat, wah ini bahaya nih. Ini bahaya. Salah satu film Indonesia yang ini Imaginary nih. Anda berhasil. Nih kata gue mah ya, kok lu nggak lihat dari teman gue nih cara menceritakan sebuah cerita. Gila, menurut sih gila. Gue lihat-lihat Misalnya Joey Solang, namanya udah artis, udah bintang. Kata gue sih, gue ngelihat emang garapan si Koh yang satu ini emang lu nggak main-main lah, keren loh. emang sejauh ini sih film Imaginary nggak pernah ada yang gagal sih. Bagi gue, ya mungkin juga selera gue juga kesana. Gue jadi udah pede kalau nonton film Even film gua Indonesia. Kan, gue komedi, film-film komedi. Ya gue orang yang cukup ya banyak yang bilang gue kritis, tapi gue mau nge-point out mungkin karena si kritis gue ini gue jadi cukup skeptis sama segala hal. Terlebih kalau kita ngomongin film Indonesia. Tapi film-film keluaran Imaginary itu menurut gue udah beda level. Lu tahu kan kenapa gue males nonton romance kan? Kenapa? Iya dengan perawakan kayak gini. Anjing nonton romance, doyannya hip hop, kocak abis. Itu salah satu yang 2 tahun gue nggak tonton, jatuh cinta seperti di film-film. Karena mikirnya romance. Iya romance kayak paling adegan menye-menye, cipokan. Ya gitu aja, paling break up, udah gitu-gitu doang kan. Cuma ketika gue nonton, anjir, gila. Best momennya banyak gitu. Nih kalau kata teman kita ini namanya best practice, wah gila. Kacau bro, kacau. Gila. Tapi itu juga salah satu alasan gua dari SMP pengen masuk FFTV IKJ. Karena film tuh ya udah beyond juga sih bagi gue. Dibandingin foto ya, kalau kita bahasa kamera gitu. Gue lebih suka ke video ya mungkin juga karena role model gue kan abang gue ya. Ya walaupun dia kan video sinematografer ya. Video foto bergerak juga kan. Iya, cuman gue lebih suka ke videonya ya mungkin karena gue lebih bisa dapet feel-nya itu dari video, dari gambar yang bergerak. Ini nih, kalau kata anak IKJ, si Malau, kalau lu kenal. Nggak kenal tapi tahu. Iya tahu kan, maksudnya iya lu tahu kan. Apal. Jangan ngomongnya kayak gini. Bang Malau, kayak gini. Tahu nggak? Itu pernah di-mention juga di Ngobrol si film itu. Dia kan juga doyan nonton film dan deket dengan dunia film kan, si Bang Malau tuh. Ada satu quote dia yang mahal banget. Pas ngomong sama produser siapa gitu, aduh gue lupa episode baru-baru ini. Dia bilang, misalnya di satu scene ada keluar track dari skrip, paham gak sih lo? Iya. Si aktornya itu
Tapi jadinya bagus, produser ngelihat. Terus di belakang kamera ketika udah cut, dia tetap kayak gitu. Maksudnya udah jadi karakter gitu loh. Dia bilang gini, sorry, ini bukan gue, ini udah kebutuhan karakter. Anjay, gila. Ini udah kebutuhan karakter, ini film, cok. Makanya yang lu tonton promosi sama yang gue denger di podcast dan nonton di podcastnya juga, ketika promosi, bagus ya bagus, Ringo ya Ringo. Dia udah jadi satu kesatuan. Ya kan dibilang Ringo kan juga diharuskan untuk ini. Bukan cuma baca skrip, tapi kalau ada masukan, ngomong. Jadi itu udah bener-bener film bersama jadi ya. Walaupun memang konsep dasarnya skrip awal ya dari scriptwriter-nya kan. Apanya nih maksudnya? Skrip si JCSDFF itu kan bentuk buatan si scriptwriter-nya yang udah lama gitu. Terus dikembangin lagi sama tim filmnya. Oh, Kan ini behind historinya nih? Iya, saya ingat gue gitu yang di podcast promo udah 2 tahun juga. Iya, gue lupa. Si Ringo tuh seingat gue ngomongnya gitu. Si Ringo diharuskan untuk ngebahas itu, ngembangin skrip yang ada. Lewat aja Om, kalau mau lewat mah. Tapi, gue nggak habis pikir sih. Sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang tuh film tuh di gue. Gila. Ini keren banget sih, keren. Gue aja sengaja gue nggak nonton lagi. Padahal bisa. Dengan jokes penulis yang kurang. Bonaparte. Ih. Si Bahana kadang-kadang. Digambarin semua. Dan ini sih, gue baru ingat. Gimana Hana yang beneran sama pemeran Hana itu patah banget. Ya. Tapi Hana punya 2 karakter. Satu yang di dalam cerita itu, satu yang ketika udah berwarna. Memang bener nggak perfect itu si aktor Hananya. Memang dibuat kayak gitu kan. Sampai si Mas Bagusnya kayak ngeliat, aduh kayaknya nggak kayak gini deh. Tapi kalau omongan gue tadi benar. Karena teorinya gini sih, ini kan udah pengulangan kita nonton ya. Si Mas Bagus mengalami kejadian, dijadiin tulisan, baru dijadiin film yang diaktorin orang. Kita jadi udah repetition terus. Kita udah tahu kalimat per kalimat. Sampai kayak ini gara-gara gue seneng banget nonton ya. Gue sampai ngomong sih, anjing salah, kurang kata-kata ini lu katanya. Sebenarnya si Mas Bagus ngomong ini, kurang ini lu ngomongnya. Si itu cowok, si cewek ini, si Hana, gak secepat ini lu ngomong ohnya gitu. Gue kayak gergetan sendiri, paham gak sih? Sampai di akhir film gue mikir, oh emang ini dibuild untuk itu. Itu sih, kalau yang tadi gue bahas masalah behind the scene itu benar begitu. Si aktor dan aktrisnya diharuskan untuk ikut ngembangin skrip. Berarti film JCSDFF, film keresahan industri sebenarnya. Si pelaku industrinya yang langsung turun tangan ngebuat. Iya. Yang pelaku industrinya bukan cuma dari bagian hulunya, si hilirnya juga. Romance mungkin juga gue karena baru nonton 1-2 kali ya. Jadi nggak ada referensi yang... Ini keresahan aktor dan aktris. Iya, maksud gue... Makanya actingnya tuh bisa, ya selain karena pengalaman ya, gue rasa faktor terbesar yang bikin actingnya itu flawless, nggak, ya hampir tidak ada kesalahan lah gitu. Atau memang ya pasti nggak ada kesalahan, karena kan balik lagi ini semua didesain sedemikian rupa. Itu karena ya mereka ngembangin sendiri, jadinya seakan-akan nggak acting aja. Beneran kayak si Mas Bagus, si karakter nih, dia kan memainkan, dia jadi aktor di filmnya dia sendiri, alias